Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu kewajiban bagi orang yang sanggup. Berikut ini merupakan pelaksanaan ibadah haji setelah sampai ke Saudi Arabia. Semoga bisa menjadi pengetahuan dan sebagai gambaran bagaimana suasana ibadah haji dari Indonesia setelah sampai di Saudi Arabia. Haji Indonesia merupakan haji tamattu, yaitu proses haji yang ditunaikan dengan melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Kloter awal atau gelombang pertama dari Indonesia akan langsung berangkat menuju ke Madinah, baru kemudian ke Mekah. Sedangkan gelombang kedua ke Mekah dahulu, baru kemudian ke Madinah. Kali ini tahapan haji pada gelombang pertama. Haji tamattu adalah proses haji di mana para jemaah bisa melakukan tahallul dan melepaskan pakaian ihramnya setelah ibadah umrohnya selesai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Saat ini hari pertama sampai di Madinah. Setelah semua barang-barang disimpan di hotel, kita langsung menuju Masjidil Nabawi untuk menjalankan ibadah sholat. Diupayakan bisa berjamaah di Masjid Nabawi minimal 40 kali sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah. Di Madinah jarak hotel dengan Masjid Nabawi relatif dekat, bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ayo Pak Sularis. Ini sudah memasuki pelataran Masjid Nabawi. Untuk memudahkan kita masuk dan keluar ke dalam Masjid Nabawi, kita harus menghafal nomor pintu gerbang masjid, karena ada beberapa nomor pintu gerbang yang berada di Masjid Nabawi. Atau jika ingin janjian dengan teman, nomor gerbang masjid bisa dijadikan sebagai patokan. Dan diupayakan ya selalu sholat di Masjid Nabawi, terutama sholat wajib ya, selama berada di Madinah atau sholat wajib jangan sampai ketinggalan. Kemudian tambah lagi sholat sunnah. Nah di Madinah ini tinggal berapa hari, 8 atau 9 hari ya, sekitar itu, untuk melaksanakan sholat arba'in. Jadi diupayakan selama di Madinah bisa melakukan sholat berjamaah selalu di Masjid Nabawi sebanyak 40 sholat wajib. Ini pun lagi pada mulai wajibnya berjamaah di sini. Berangkat sholat zuhur selama 40, mulai rame penuh 40 waktu. Ini ada yang di luar juga, perempuan kiri kanan. Ada juga yang laki-laki. Ini mana sih? Ini di luar ya, di luar ada. Di luar juga pada, kalau penuh di dalam tuh bisa keluar ya. Bisa keluar untuk orang-orang yang sudah penuh di dalam. Ini lihat nih, banyak sekali kan, tapi yang ada yang di luar ini masih kosong.
karena memang kalau siang-siang begini di luar tuh panas banget, suhunya sangat tinggi. Dia orang akan lebih banyak memilih di dalam. Ini suasana Masjid Nabawi pada siang hari menjelang sholat zuhur. Ya, inilah suasananya. Sekali. Ini kita menuju gerbang. Kita lewat gerbang 9 atau yang disebut South Gate. Nah, ini banyak orang masuk nih. Ramai sekali untuk sholat berjamaah zuhur sini. Ramai dari berbagai negara. Ya, oke, Bunda. Oke, sekarang segitu dulu ya. Ini suasana pulang sholat maghrib. Banyak orang Indonesianya juga campur dengan orang asing. Ada yang sholat di luar, ada yang sholat di luar juga. Ini dia di luar. Kemudian setelah selesai di Madinah beberapa hari, maka akan dilanjutkan menuju Makkahul Mukarramah. Nah, ini suasana perjalanan dari Madinah menuju Makkah ya. Kita akan melihat hamparan gurun pasir yang sangat luas ya, dan ya di pinggir jalan ya tidak banyak kelihatan rumah-rumah penduduk. Ini hanya hamparan gurun pasir ya. Ini suasana perjalanan menuju Makkah dari Madinah. Nah, itu sepi ya, ada beberapa juga di beberapa tempat ya, ada sebagian juga, tapi tidak terlalu ramai ya.
Kemudian sebelum masuk ke Mekah, karena kita akan melaksanakan umroh, kita mikot di Bir Ali. Ini jadi batasan Mekah. Jadi kita di sini melaksanakan niat, berniat untuk melakukan umroh, dan kita berwudu dan sholat 2 rakaat. Sekarang kita sudah memasuki kota Mekah. Sudah kelihatan bangunan-bangunan yang berjajar di pinggir jalan, dan kendaraan juga cukup banyak ya. Dan terlihat masih ada beberapa daerah yang masih gurun pasir. Nah, ini semakin ramai, ini makin ke tengah makin ramai, semakin banyak pertokoan. Kemudian jalan-jalan raya sudah dipadati juga ya dengan kendaraan. Ini sudah ada banyak pertokoan yang sudah padat ya, sudah ramai, pertokoan yang sudah ramai, dan juga ada hotel-hotel. Kelihatan ada beberapa hotel yang di bawahnya ada ruko-ruko. Nah, ini terus semakin ke tengah semakin padat, semakin banyak hotel-hotel. Nah, di kota Mekah ini menurut pendapat saya tidak sepanas di kota Madinah, karena di sini sudah banyak tumbuh pohon-pohonan, bukan tumbuh, ditanami pohon-pohonan dan tumbuh dengan subur ya. Dan rumput-rumputan juga sudah banyak, sehingga burung-burung juga hidup dengan nyaman ya di sekitar pepohonan itu, karena memang ada air yang selalu menyirami pohon-pohon tersebut. Setelah di Mekah, kemudian jamaah menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Kita bisa menaiki bis selawat. Selawat itu adalah bis
yang disediakan untuk orang Indonesia 24 jam. Jadi, karena jarak, ini kebetulan jarak hotelnya dari Masjidil Haram cukup jauh, jadi kita kalau mau ke Masjidil Haram harus naik bis ini, bis warna hijau ini. Kebetulan waktu itu nomornya 03 ya. Jadi ada petugas Indonesia juga yang menjaga. kita bisa kapan saja. Bagi yang ingin pergi ke Masjidil Haram, bisa Nah, memakai setelah sampai di Mekah, bis istirahat dengan kode sebentar, kita akan melanjutkan 3. Nah, ini ya. umroh, pelaksanaan umroh ke Masjidil Haram. Ya, tentunya mulai dari Bir Ali kita sudah memakai pakaian ihram. Pakaian ihram harus tetap terjaga mulai dari Madinah sampai Mekah atau minimal setelah mikot dari Bir Ali. Itu pakaian ihram tidak boleh lagi semau kita, jadi harus mengikuti aturan berpakaian ihram sampai nanti pelaksanaan umroh. Nah, ini suasana mau berangkat umroh ya. Ini yang kloter yang sebelumnya sudah duluan datang. Nah, ini suasana setelah sampai di Masjidil Haram, berkumpul di depan untuk persiapan melaksanakan umroh. Kadang-kadang ada beberapa yang duduk lagi ya, karena sampai di sana ingin ke toilet. Nah, yang lain menunggu di luar. Nah, ini suasana pada saat mau memasuki Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Nah, ini suasana mau memasuki Masjidil Haram untuk menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Yang begitu banyak ya orang harus. Jadi kalau kita mau ke Masjidil Haram itu diupayakan harus lebih cepat ya. Kalau misalnya kita mau melaksanakan sholat di sana, kita harus datang lebih awal agar kita bisa mendapatkan tempat, karena begitu banyak jamaah haji yang ingin sholat di Masjidil Haram. Ocean pa naman ba po? Udah. Ano dong sanak? Iya tuh dong kabahi pero aku bisa dong. Walaupun nga sampai dia kabahi, tuh kabahi. Ngamo dong kabahi. Alah. Cuma nang tuh kabahi ta. Bahat. Setelah sampai ke Masjidil Haram, langsung melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Nah, ini dengan bacaan yang telah diajarkan pada saat manasik haji. Kemudian setelah melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran, maka akan dilanjutkan melaksanakan sholat di pelataran Ka'bah ya, 2 rakaat. Nah, kemudian setelah itu baru kita melakukan sa'i. Nah, ini ada warna hijau ini. Di warna hijau ini nanti kalau bagi yang laki-laki
digunakan untuk lari-lari kecil. Nah, ini juga 7 kali ya. 7 kali, 1 kali itu dihitungnya 1 kali jalan, terus kembali lagi itu dihitung jadi 2 kali. Jadi 1 kali itu hitungnya 1 kali jalan. Dari awal sa'i sampai akhir itu dilakukan selama 7 kali. Ini kebetulan berada ini di lokasi sa'i, cuma waktu ini sedang dipakai sholat. Nah, biasanya kalau setelah selesai sholat atau sebelum sholat ini dipakai untuk sa'i. Kemudian tahallul, menggunting rambut kepala paling sedikit 3 helai. Dengan demikian selesai umroh. Setelah selesai umroh dapat mulai membayar dam. Setelah selesai umroh, jamaah tinggal di Mekah menunggu sampai datangnya tanggal 8 Zulhijjah. Persiapan menuju Padang Arafah. Dalam persiapan ini kita disuruh mandi dan berwudu, berpakaian ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, mulai ibadah haji dengan mengucapkan niat. Sepanjang perjalanan ke Arafah membaca talbiyah, bermalam di Arafah, menunggu waktu wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Mulai wukuf dengan sholat zuhur dan asar di jamak dan qashar. Sebaiknya pada sholat ini dilakukan secara berjamaah. Dan dilakukan juga pembacaan Al-Quran, berzikir, dan membaca doa wukuf. Ya. Jadi begini suasananya. Suasana di Padang Arafah sekarang udah mulai ditanami tumbuh-tumbuhan. Nah, para jamaah nanti akan ditempatkan di tenda-tenda sesuai dengan tenda yang sudah ditentukan oleh pemerintah Saudi. Jadi di sini nanti ada khutbah ya, khutbah pada Padang Arafah ini ada khutbah. Nah, di sini diupayakan banyak-banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah. Memang suasana di sini sementara panas. Ya, bagi yang bisa membawa kipas angin kecil yang manual yang bisa dipegang ya diupayakan di bawah ya, supaya untuk mengurangi panas. Dan di sini juga sudah mulai ditanami pohon-pohonan dan beberapa pohon kelihatan mulai tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan ya akan lebih sejuk ya, mudah-mudahan. Setelah dari Padang Arafah kemudian berangkat ke Musdalifah. Nah, di sini
dapat mencari kerikil untuk digunakan melempar jumroh. Mengambil batu, biasanya batu-batu sudah banyak disediakan dalam kantong-kantong plastik ya. Jadi kita tinggal ambil, upayakan membawa lebih banyak dari jumlah, khawatir ada yang jatuh atau kemudian di Mina. Setelah sampai di Mina, kewajiban jamaah haji adalah melontar jumroh. Ini tenda-tenda di Mina. Di sana juga kita tinggal di tenda, namun suasananya lebih sejuk ya, karena ada Ini di Mina, Bu. Ini maktab Mina. kencang. Ini bentuknya tenda-tenda. Tenda-tenda ini kita persiapkan Pinggir gunung untuk berangkat melempar jumroh melalui terowongan Mina. Jadi ini terowongan Mina. Hah? Ini nih. Coba. Pada tanggal 10 Zulhijjah hanya melontar jumroh akobah, lalu bertahallul awal dengan memotong rambut kepala paling sedikit 3 helai, lalu berganti pakaian biasa. Dengan selesai tahallul awal ini, maka seluruh larangan ihram telah gugur kecuali membawa istri. Setelah tahallul awal, kalau keadaan mengizinkan, hendaklah pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Tapi harus kembali ke Mina sebelum terbenam matahari. Pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, melontar jumroh ula, wusta, dan akobah secara berurutan. Kemudian kembali ke Mekah. Itulah yang dinamakan nafar awal. Bagi jamaah haji yang pada tanggal 13 Zulhijjah masih berada di Mina, diharuskan melontar ketiga jumroh itu lagi, lalu kembali ke Mekah. Itu yang dinamakan nafar tsani. Bagi jamaah haji yang belum membayar dam, hendaklah menunaikan di sini. Bagi yang mampu, hendaklah memotong hewan kurban. Kemudian setelah selesai semua tahapan dan mau kembali ke Indonesia atau sebelum meninggalkan Mekah, dilakukan lagi tawaf yang disebut dengan tawaf wada. Karirnya dan bisa pindah ke provinsi Banten. Amin amin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sekarang kita sudah memasuki kota Mekah. Sudah kelihatan bangunan-bangunan yang berjajar di pinggir jalan, dan kendaraan juga cukup banyak ya.
dan terlihat masih ada beberapa daerah yang masih gurun pasir. Nah, ini semakin ramai, ini makin ke tengah makin ramai, semakin banyak pertokoan. Kemudian jalan-jalan raya sudah dipadati juga ya dengan kendaraan. Nah, ini sudah ada banyak pertokoan yang sudah padat ya. Sudah ramai, pertokoan yang sudah ramai. Dan juga ada hotel-hotel, sudah kelihatan ada beberapa hotel yang di bawahnya ada ruko-ruko. Nah, ini terus semakin ke tengah semakin padat, semakin banyak hotel-hotel. Nah, di kota Mekah ini menurut pendapat saya tidak sepanas di kota Madinah, karena di sini sudah banyak tumbuh pohon-pohonan, bukan tumbuh, ditanami pohon-pohonan dan tumbuh dengan subur ya. Dan rumput-rumputan juga sudah banyak, sehingga burung-burung juga hidup dengan nyaman ya di sekitar pepohonan itu, karena memang ada air yang selalu menyirami pohon-pohon tersebut.